A-10 Thunderbolt II, atau yang lebih dikenal dengan julukan Warthog, bukanlah jet tempur biasa. Ia bukan pesawat siluman atau supersonik, tapi justru lambat, kokoh, dan dibekali satu hal yang membuatnya ditakuti. Meriam GAU-8 Avenger berputar 7 laras, yang bisa melontarkan 3.900 peluru kaliber 30 mm per menit. Dirancang oleh Fairchild Republic, A-10 bukan untuk duel udara, tapi untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, dan pasukan darat musuh. Sejak pertama kali terbang pada 1972 dan resmi digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1977, pesawat ini telah membuktikan ketangguhannya di berbagai medan perang, mulai dari Perang Teluk, Afghanistan, Irak, hingga mendukung pasukan NATO. Meski banyak pesawat tempur telah pensiun, A-10 masih terus digunakan, bahkan ditingkatkan hingga hari ini. Apa yang membuat A-10 unik bukan hanya senjatanya, tapi juga desainnya yang benar-benar berorientasi pada daya tahan dan efektivitas di medan pertempuran. Mesin turbofan kembarnya diletakkan di atas sayap belakang, jauh dari tanah, untuk menghindari hisapan debu dan kerusakan saat beroperasi di lapangan kasar. Pilot duduk di dalam kokpit yang dilapisi titanium armor setebal 1,5 inci, dijuluki bathtub, yang bisa melindungi dari proyektil langsung kaliber 23 mm. Sistem kendali pesawatnya pun tetap menggunakan kendali manual sebagai cadangan, sehingga A-10 tetap bisa dikendalikan meskipun sebagian besar sistem elektronik rusak. Sayapnya lebar dan lurus, memungkinkan manuver di kecepatan rendah dan terbang rendah untuk dukungan udara dekat, close air support. Semua aspek dari A-10 dibuat agar bisa bertahan dan terus bertempur. Inilah bagian yang paling ikonik dari A-10, meriam GAU-8 Avenger kaliber 30 mm, salah satu senjata pesawat paling mematikan yang pernah dibuat. Meriam ini begitu besar dan kuat, hingga hampir sepertiga badan A-10 adalah dudukan senjata ini. Pelurunya bukan hanya bisa menembus kendaraan lapis baja, tapi juga menghancurkan tank berat Soviet. Ketika menembak, efek suara dan getarannya sangat khas, sebuah deru, BRRRRT, yang menjadi mimpi buruk di telinga lawan. Bahkan, A-10 menembak begitu cepat sehingga pesawat bisa kehilangan kecepatan akibat recoil. Peluru armor piercingnya menggunakan depleted uranium, membuatnya bukan hanya berbahaya saat mengenai target, tetapi juga menimbulkan efek radiasi ringan. Dalam konflik seperti Perang Teluk atau Afghanistan, A-10 menjadi pelindung utama pasukan darat, menyapu musuh-musuh dari udara secara presisi. A-10 benar-benar membuktikan keunggulannya dalam berbagai konflik. Pada Perang Teluk 1991, A-10 menghancurkan lebih dari 900 tank, 2.000 kendaraan militer lainnya, dan 1.200 artileri Irak, angka yang luar biasa untuk pesawat dukungan darat. Dalam operasi di Afghanistan dan Irak, A-10 menjadi penyelamat pasukan darat AS dan sekutunya yang terkepung atau diserang. Salah satu momen heroik tercatat ketika A-10 mampu kembali ke pangkalan dengan satu mesin rusak, sayap berlubang, dan hidung pesawat hancur sebagian, namun tetap bisa mendarat dengan selamat. Pesawat ini juga sering terbang di ketinggian sangat rendah untuk membidik target secara akurat menggunakan rudal AGM-65 Maverick dan bom pintar. Para prajurit di lapangan selalu merasa lebih aman saat mendengar suara A-10 di langit, karena tahu bantuan telah datang. Meskipun sangat efektif, keberadaan A-10 telah menjadi bahan perdebatan di dalam Pentagon. Beberapa petinggi militer mendorong pensiunnya A-10 dan menggantinya dengan F-35, yang dianggap lebih modern dan multi-role. Namun, banyak pihak, termasuk para veteran dan anggota Kongres, menentang keras rencana itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada pesawat lain yang mampu memberikan dukungan udara dekat seefisien A-10. Sebagai respons, A-10 mendapatkan berbagai upgrade, mulai dari sistem avionik canggih, kokpit digital, hingga kemampuan membawa senjata presisi modern. Angkatan Udara AS pun akhirnya memperpanjang masa pakainya hingga setidaknya 2030-an. Bahkan, pada 2024 lalu, A-10 masih aktif dalam latihan tempur gabungan di Eropa Timur sebagai sinyal kesiapsiagaan terhadap potensi agresi Rusia. Banyak orang membandingkan A-10 dengan pesawat serang darat lainnya, seperti Su-25 Frogfot dari Rusia. Meski sama-sama tangguh, A-10 unggul dari segi daya tembak dan proteksi pilot. Jika Su-25 adalah petarung tahan banting, maka A-10 adalah tank udara sejati. Bahkan jet tempur multi-role seperti F-16
atau F-35 tidak bisa menggantikan peran A-10 dalam dukungan udara jarak dekat, karena desain mereka tidak dibuat untuk bertahan di ketinggian rendah dan menghadapi senjata ringan dari darat. Inilah mengapa A-10 tetap memiliki tempat tersendiri di medan perang modern. Di tengah era drone dan jet siluman, pesawat ini membuktikan bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Ketangguhan, presisi, dan keberanian untuk turun rendah demi menyelamatkan pasukan darat tetap menjadi nilai paling berharga. A-10 Thunderbolt II bukan hanya pesawat tempur. Ia adalah simbol kekuatan, keandalan, dan loyalitas terhadap pasukan darat. Dari desainnya yang sederhana namun brutal, hingga kemampuannya bertahan dalam kondisi ekstrim, Warthog telah menciptakan legenda tersendiri di dunia militer. Meski usianya telah lebih dari 40 tahun, ia tetap relevan, tetap ditakuti, dan tetap dibutuhkan. Selama perang darat masih terjadi, selama tank-tank musuh masih melaju, maka A-10 akan tetap terbang, membawa deru kematian dari langit. Dan mungkin, di medan pertempuran masa depan, suara BRRRRT itu masih akan terus terdengar, memberi harapan bagi pasukan darat dan rasa gentar bagi musuh di bawahnya.